juga tidak punya uang gitu. Kalau uangnya banyak mungkin bisa jajan, tapi tidak jadi itu. Tapi namanya sempat dulu. Sehingga setelah ikut dakwah itu cita-cita bupati hilang gitu. Apalagi cita-citanya gitu. Nah, kemudian setelah itu ada pemikiran nunggu anak. Sebenarnya saya kesini nunggu anak mondok, kemudian nunggu kematian gitu. Nunggu di sini anak sampai selesai karena anak 2, atau cita-cita sebenarnya 12 tapi baru 2, jadi ketemu 2-nya atau 1-nya belum. Nah, di sini kemudian suatu saat saya ikut ngaji 2 tahun selesai, 12 orang saya ranking 6 lah kira-kira itu. Jadi terakhir tidak, yang aja kan Pak Wahyu kan Pak Ismail ngerti kan. Tidak ranking bawah tapi yang tidak ranking atas itu. Yang pintar-pintar di sini Mas Furqon, kemudian ada 5 orang pintar-pintar. Darurat saya kan ada 12 orang. Saya kira-kira ranking 6 atau 7 lah. Tapi tidak ranking terakhir itu. 2 tahun kemudian di sini. Kemudian satu saat Pak Umar nawari, Pak Puji ini ada SMK sudah jalan, cuman izinnya belum, tapi siswanya sudah ada. Nah, siswa di mana? Lagi lulus 4 bulan. Oh iya. Gedungnya belum ada. Saya mau tapi saya tidak bisa duduk. Saya tidak biasa untuk kerja duduk-duduk, itu sudah bisa. Kalau untuk bantu-bantu yang pergi-pergi saya mau. Sehingga ruangan kepala sekolah saya itu hampir tidak pernah saya duduki itu. Jadi nanti Pak Umar nanti bisa ruang kepala sekolah bisa disempurnakan untuk diduduki. Karena ruang tamunya untuk ruang tamu kepala sekolah biasanya kan ada, situ tidak ada gitu. Karena memang saya jarang ke ruang gitu. Nah, sini kemudian jalan, kemudian yang menjadi saya terenyuh itu ketika saya ikut ngaji, kemudian Kemis pagi itu Pak Yai itu bayar sering bayar. Awal-awal itu saya dengarkan itu, wah, mau menyiapkan kader-kader untuk menjadi menteri-menteri, jenderal-jenderal, hafidz Quran, kemudian mengeluarkan jamaah 4 bulan anggotanya. Dan saya mikir gimana caranya gitu. Kemudian bikin SMK ada di seluruh Indonesia, per kecamatan, per kota, kalau bisa Nuswantoro. Nuswantoro itu tambah Malaysia, Thailand, Asia Tenggara itu kan. Pertama saya mikir, ini apa ini gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, oh benar juga ini Pak Yai, benar ini. Saya mikir Pak Yai umurnya sudah waktu itu ya 65. Saya umurnya 40 tahun, saya tinggal nunggu mati. Pak Yai yang 65 masih cita-citanya kayak gitu. Jadi saya Pak Umar Naga itu ya saya tak coba Bismillah lah gitu. Bismillah. Tapi ya itu saya tidak bisa duduk-duduk banyak. Jalan kami ngurus perizinan gitu. Siswa sudah ada gitu. Sampai jalan alhamdulillah perizinan bisa keluar, siswanya walaupun angkatan pertama dari 100 itu tinggal yang sampai selesai tinggal 3 orang gitu. Yang 4 bulan angkatan tahun 2015 keluar di lewat Ancol itu tinggal 3 yang selesai, yang sekarang di Mesir, Hikmat Al-Bari, kemudian ada Amrullah sama satu lagi sama. Yang lain itu ada yang tumbang, ada yang melanjutkan sekolah di luar, ada yang ke mondok. Kemudian angkatan kedua baru bisa keluar 4 bulan di Cikampek itu ada sekitar 80-an, yang selesai 73 kalau tidak salah angkatan pertama. Itu sekalian. Pertama ya tentunya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pondok, kepada khususnya keluarga dalam, keluarga Pak Yai, kemudian pengurus pondok. Kalau tadi Pak Irfan, gedung ini penanggung jawabnya Pak Solihin, jadi terima kasih pada Pak Solihin ini. Karena insinyurnya Pak Solihin, kalau yang bangun Pak Munawar. Gitu. Kalau yang mengeluarkan duit Pak Muammar. Terima kasih pada itu. Jadi ini masya Allah ini. Saya di sini 5 tahun ada 6 gedung lantai 3 semuanya. Masya Allah itu berkahan model nekatnya Pak Yai, nekat berkat was-was tewas itu. Jadi pada hari ini kita serah terima jabatan karena ini dulu perjanjiannya 2016 Januari sampai dengan 2021 Januari. Ini Januari sampai sudah bulan Agustus, jadi melewati 8 bulan kan itu. Nah, pada hari ini acaranya tentunya yang pertama kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga dalam Pak Yai khususnya, kemudian pengurus pondok pesantren
ini juga ada Pak Yaman juga, Pak Ustadz Hanafi, kemudian komite kesalahan kekurangan kami, kemudian kepada ustadz formal maupun tafid selama 3 tahun, ada yang ketemu saya 3 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 4 tahun gitu kan itu, macam-macam gitu kan, ada yang pulang pergi gitu kan itu, tak aja nanti kembali lagi, tak aja kembali lagi, itu ada yang ketemu. Jadi selama ketemu dengan saya, ya inilah kemampuan saya, bisanya semacam ini karena ini sudah tua, jenggotnya sudah putih gitu kan itu. Jadi ini kalau mikir banyak sudah agak mumet-mumet, sehingga ini kebanyakan mikir juga tidak bagus gitu kan itu. Sehingga ini kemarin kami sudah sampaikan ke yayasan untuk bergantian, dan alhamdulillah Pak Umar siap gitu kan. Ya harapan kami nanti yang diharapkan oleh dari siswa, kemudian dari Pak Irfan, guru-guru, ya ini tambah tetap semangat karena memang ini luar biasa. Artinya SMK ini kalau semuanya itu tidak harus ustadznya itu, ini memang karena yang utama ustadznya. Ustadznya kalau saya sering menyampaikan tidak harus 100% mencurahkan, cukup 50% untuk SMK, ini akan menjadi ranking 1 di Indonesia. Jadi tidak harus 100% kemampuannya, 50%. Jadi kalau misalkan ada 35 guru formal, itu ada 15 orang saja yang yang open, kemudian agak lebih serius. Wah, itu nanti akan menjadi orang luar biasa. Karena anak-anak yang siap, umpama sekarang perang pun sekarang dikasih pedang, berangkat apa sih Mas? Berangkat ya kira-kira. Kalau perang juga ada musuh dicecang, kira-kira kalau dikasih pedang berangkat apa lari? Berangkat apa lari? Berangkat ini. Jadi sebenarnya ini anak-anak yang sudah siap mau kayak apapun, mau digundul, mau diangkat, mau bangun jam berapa, jam 2 pun siap kan sebenarnya kan? Cuma kan harus ada yang bangun kan, kalau jam 2 tidak ada yang bangun kan jam 4 semuanya akhirnya kan. Jadi kalau jam 2 ada yang membangunkan, bisa jam 2 bangun semuanya. Jadi sebenarnya anak dari seluruh Indonesia datang ke sini siap untuk menjadi apapun, karena selalu saya sampaikan kita bukan menjadi tikus, tapi akan menjadi harimau. Bukan menjadi apa? Tikus, tapi menjadi apa? Harimau. Cita-cita kita kayak gitu tadi. Maka teman sekalian, ini nanti dibawa ke Pak Umar, ini kan lebih disiplin. Kalau saya itu orangnya pakai uang gitu. Jadi Pak Umar ini kalau bisa lebih disiplin sedikit, jangan banyak-banyak, sedikit aja, nanti cukup gitu. Karena ini sudah jalan semuanya, sudah jalan bagus. Ustadznya juga memang top ini ya Pak. Akhir 20 follow, ustadz top semuanya gitu. Jadi tinggal ngecek gitu lah, yang terlambat 10 menit, kemudian yang kadang tidak datang ke majelis, jadi itu saja. Jadi paling orangnya juga tidak banyak itu kan. Kemudian bangun kadang terlambat, siswanya sudah tahajud, kemudian ustadznya sholat subuh sendiri, itu tidak banyak itu kan. Jadi hanya sedikit saja. Jadi hanya butuhnya hanya itu toh gitu kan. Kemudian memacu siswa supaya tadi targetnya Zulkifli itu supaya semuanya bisa hafid Quran semuanya gitu kan. Kemudian apalagi bingung ini kan karena mau terakhir kan itu. Jadi paling itulah yang kami sampaikan. Jadi ini luar biasa. Jadi pengalaman kami ini, kami kadang-kadang mengeluarkan air mata ketika kadang-kadang saja, kadang-kadang malam masih ngaji. Kemudian saya datang sini kalau misalkan pas tidak kesiangan itu bangun jam 3:30 ke sini sudah bangun lagi ngaji dan itu luar biasa dan itu istilahnya generasi yang langka. Maka selalu saya menyampaikan anak-anak, antum kesini dalam bukan kelasnya rambutan atau mangga, tapi kelasnya Intan Permata, harganya mahal. Nanti istrinya pun istri yang masih dalam kotak atau belum lahir itu. Bukan kelas perempuan di jalan bukan, tapi perempuan yang sekarang belum lahir itu. Kalau antum sekarang menjadi hafid Quran, sungguh-sungguh tidak HP-nya, tidak nyimpen HP di bupar atau kemudian di sebelah itu atau jajan di sebelah, itu tidak fokus 3 tahun menjadi hafid Quran, nanti akan istrinya bapaknya kaya sekali, punya pondok, tapi pusing dengan mau dijodohkan siapa? Siswa SMP itu nanti jodohnya. Kalau sekarang rokok kemudian nyimpen HP, ya itu walau alam. Tadi bangkut cilok atau tukang batu gitu. Tapi bukan berarti itu kemudian hina, bukan. Tapi itu dakwah 4 bulan juga bagus itu. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Kemudian apa lagi? Oh ya Pak Umar, ini kami selama 4 tahun Dignas datang ke sini hanya 2 kali. Jadi Dignas kalau lihat lihat ada nama Quran, nama IT itu sudah senangnya luar biasa, karena Dignas sama Depak saling bersaing. Tapi Depak sudah kebanyakan kebanyakan agama,
Dignas ya agamanya kurang gitu, sehingga kalau ada sekolahan agama senang sekali, apalagi Quran itu. Jadi kalau udah Quran, ada yang ngapal Quran, sana senang sekali karena mereka banyak yang baca Quran gitu, yang bisa baca Quran. Jadi kalau dengar SMK ada, senang itu mereka gitu. Jadi kesini tak suka datang ke sini sekolah baru, kalau nanti jangan udah kamu, kenapa tak datangi kapan? Oktober. Oktober saya ngomong, Pak ini udah Oktober Pak, nanti ya Januari ya. Sampai pensiun orang sampai pensiun. Sekarang sudah gantian gitu kan, sudah gantian pengawasnya. Ini Pak Umar sekarang pengawasnya baru dilantik kemarin. Jadi besok Senin langsung pertemuan kepala sekolah perdana di Senin besok. Jadi pengawasnya baru. Jadi pengawas tuh datang sekali, hanya nengok aja. Bagus Pak Uci. Oh iya Pak. Jadi jangan khawatir, misalkan pelajaran sedikit, kemudian banyak yang tafiknya yang banyak, karena yang alumni pertama itu memang anaknya pintar itu. Jadi semester 1 itu IP-nya 3,9 yang di UNES Rizal. Hafid Quran, kemudian bisa kubro, kemudian semester 1 3,9, semester kemarin itu 4 sudah mentok, tidak ada 4,8 tidak ada. Jadi nilainya 10 semuanya, seluruh dosen nilainya 10 semua sehingga IP-nya 4 gitu. Jadi walaupun pelajarannya hanya 4, kadang 3 gitu kan, kadang 3, tapi ikut karena kalau hafid Quran kuliah itu kan ya kayak orang dolan itu kan. Saya dulu maksudnya. Kayak orang dolan. Jadi kalau potensi untuk kuliah separuh saja yang di SMK ini separuh digunakan di kuliah, IP-nya 3,5 gitu. Jadi jangan khawatir. Kalau misalkan kemudian di sini udah dapat pelajaran apa tidak dapat, kemudian dapatnya tafid gitu kan. Ini bahasa Banyumas ya. Jadi jangan khawatir. Jadi kemudian yang penting diikuti Dignas, maunya apa diikuti, kemudian yang penting sini bisa berjalan, tafidnya maksimal. Karena kalau ustadznya itu kita open semuanya, formal juga open semuanya, wali kelas open semuanya. Target 1 hari 1 muka, seminggu 4 juz, 1 bulan 1 juz, 1 tahun 10 juz, 3 tahun 3 juz, 30 juz, insya Allah bisa tercapai. Walaupun bisa tidak kubro semuanya gitu. Tapi kalau itu semuanya sepakat itu saja dulu gitu kan itu, insya Allah nanti bisa tercapai semuanya. Kuliah, masya Allah, yang di ketua OSIS kemarin jadi ketua mahasiswa Jabodetabek tambah Cirebon. Namanya si Azizul. Jadi sekarang tukang seminar itu kan, orang ketua OSIS. Jadi seminar di mana-mana. Ketua. Tapi karena belum demo tidak boleh jadi belum demo. Jangan lagi PPKM. Jadi kalau mungkin demo sudah di depan sendiri di TV terus itu kan. Tapi karena tidak ada demo jadi Azizul seminar-seminar itu. Jadi itu kemudian ya karena ini miliknya yayasan, nanti ya kebutuhan yayasan ada dana bos macam-macam. Karena ini memang sekolah murah, itu 100.000 hanya untuk gaji ustadz itu kadang-kadang yang bayar separuh gitu. Jadi kan kadang-kadang ya kurang, sehingga pakai tatap tutup sana sini gitu. Kemudian yayasan juga kadang-kadang bikin apa sepanjang masih dalam kemampuan ya, karena ini miliknya yayasan bareng-bareng gitu. Yang penting gurunya enjoy, kemudian siswanya enjoy, Dignas tertutupi, kemudian target-target bisa tercapai, ya kita laksanakan. Jadi mungkin itulah yang paling penting saya sampaikan. Saya masih di sini, saya tetap masih membangunkan tahajud tengah 4. Target saya untuk dari sini kira-kira, karena yang Banjar alhamdulillah dapat langsung, yang satu beli, yang satu ada orang kaya mewakafkan 7.800 sudah dibor. Ini sumur bor sudah ada. Sekarang rencana minggu ini meratakan tanah. Targetnya bulan Juli besok sudah ada SMA atau SMK ada Banjarnegara targetnya. Jadi saya maksimal 2 tahun, kalau bisa 1 tahun sudah ke Banjar itu. Karena saya masih ada cita-cita yang masih belum ternyanyi. Waktu sama Pak Yai 1 tahun itu dengan Pak Solihin keliling di markasnya Hidayatullah di Balikpapan. Itu kalau tidak salah 50 hektar itu kalau Anda 100 atau 50 hektar itu. Di sana ada danunya, rumah ustadznya, di belakang ada kolam-kolamnya, ada kandang sapinya, ada kandang wedusnya gitu kan itu. Pokoknya lengkap di situ, gedungnya di mana-mana.